Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham untuk minggu ini ya. Untuk saham perbankan atau big banks yang saya rutin bahas setiap minggu. Jadi untuk periode tanggal 9 Desember sampai dengan 13 Desember 2024 ya. Jadi minggu kedua di bulan Desember 2024 ini kita akan lihat mengenai saham big banks atau saham perbankan yang terbesar ya. Jadi saya mulai dulu dengan sharing chartnya. Untuk yang pertama yang saya sharekan eh, yang saya bahas adalah untuk saham BCA atau saham BBCA ya. Bank Sentral Asia ini kalau kita perhatikan dia memang saat ini masih menguji MA 200-nya ya. Karena kalau kita lihat di sini MA 200-nya sudah beberapa kali dipotong ya sejak awal November dia koreksi kan. Eh, itu dia dipotong, dia tertahan di level 9.800. Nah, terakhir memang sempat lower low sampai 9.775 tapi besoknya langsung rebound loncat. Jadi area 9.775 sampai 10.225 ini adalah area kesempatan untuk buy on weakness ya. Saran saya sih kalau mau buy on weakness tunggu di area sekitar 9.800-an ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia besoknya lompat ya. Pokoknya dia masih berada di atas 9.800 kita bisa mulai koleksi buy. Pasang stop lossnya di 9.800 atau 9.775 ya. Anda bisa pasang dua dua level sebenarnya untuk stop lossnya 9.775 atau 9.400 yang paling bawah. Nah, yang mau buy on weakness ini kan saya sudah gambarkan ada dua ya. Jadi Anda bisa buy on weakness juga di 9.775 atau 9.800 ya kurang lebih ya. Atau yang paling bawah 9.400. Jadi garis yang bawah ini fungsinya ada dua. Kalau misalnya Anda sudah punya, itu acuan untuk stop lossnya kalau dia gagal bertahan di atasnya. Tetapi kalau misalnya Anda belum punya, tapi kalau dia turun ya jangan langsung buy. Anda tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy atau yang sebelumnya sudah jual kena stop loss ya kita buy back ya itu tujuannya garis yang di bawah untuk supportnya. Nah untuk garis yang di atas itu adalah resistennya. Kalau kita lihat memang resisten yang 10.225 ini em, sempat ditembus ya hari Kamis ya. Kemudian dia koreksi hari Jumat. Sebenarnya untuk BBCA ini masih cukup bagus karena saya sendiri memang ada jual 10.300 ya. Karena sebelumnya saya ada buyback. Nah, kemudian saya buyback lagi sekitar 10.100-an. Ya, 10.100 dan 10.050 itu hari Jumat ya. Jadi untuk BBCA ini sebenarnya masih sideways. Sideways-nya antara 9.800 sampai 10.225. Nah, ini untuk BBCA sebenarnya sudah mulai bagus kalau mau koleksi ya untuk sampai tahun depan. Nah, BBCA ini salah satu saham yang saya sebutkan ya. Mulai dari awal ya ketika dia aksi korporasi dulu ya stock split kalau nggak salah itu eh, di em, tahun berapa gitu ya saya lupa ya mungkin di sekitar area sekitar ini ya. Eh, Sebentar saya lihatkan dulu untuk BCA em, itu stock splitnya kapan ya sebentar saya coba lihatkan karena waktu itu dia kan setelah stock split dia itu em, tiba-tiba bentuk ekor naik ke atas ya gitu ya. Kemudian istilahnya nyangkut ya, seperti itu ya. Jadi tanggal 13 Oktober 2021 ya. Sudah kita coba lihat ke um, price action-nya di sini ya. Betul ya, 13 Oktober 2021 ya. Jadi memang waktu itu ada yang tanya ke saya, nah gimana pas setelah saya nyangkut karena waktu itu setelah stock split langsung dia drop ya, lama gitu koreksi ya. Nah saya bilang kalau untuk BBCA ini kalau anda punya sahamnya karena selama laporan keuangannya masih bagus, performanya masih bagus secara fundamental, maka dalam waktu 1 tahun atau paling lama 2 tahun itu anda akan bisa jual di harga all time high sebelumnya yang Anda nyangkut ya seperti itu. Paling tidak ada cuan dari dividennya ya. Ini memang dikasih em, harga BEP ya. Nah ini nggak sampai 1 tahun. Tapi kalau Anda hold lewat dengan dari masa dividennya, Anda paling nggak dapat cuan dari dividennya. Ya memang nggak cuan dari capital gain-nya karena nyangkut kan. Tapi Anda dapat dividennya. Nah 9.400 kemudian new all time high-nya kan. Nah itu saya juga sudah bilang dan juga saya sudah buat videonya. Anda bisa lihat track record-nya di video saya sebelumnya kan. Nah itu 9.400 walaupun ada nyangkut, saya sudah bilang 1 tahun paling lama atau 2 tahun lah ya. Nah itu dia bisa balik lagi all time high, paling enggak ya nyentuh doang atau naik sedikit ya 1 tick ya. Ternyata benar kan. Nah kemudian kalau Anda mau jual kan masih bisa cuan asalkan lewat dari masa pembagian dividennya. Jadi Anda cuan dividennya walaupun Anda nggak cuan dari capital gain-nya. Nah ternyata 9.400 dia masih bisa new all time high 10.400. 10.400 mungkin ada nyangkut ya. Tapi tetap ini kan 10.400 kan. Apa yang saya bilang terulang kembali. Anda hold dia masih bisa naik ke atas ya. Nah, apakah ini akan terulang kembali dia membentuk new all time high lagi di tahun 2025? Ya
Sebenarnya untuk BBCA ada dua faktor. Faktor internal kalau fundamental perusahaan masih bagus, laba bersihnya pertumbuhannya masih bagus, ya dia masih bisa membentuk new all time high lagi. Selama dengan catatan kondisi ekonomi Indonesia masih cukup kondusif dan kepercayaan investor masih cukup bagus ya seperti itu ya. Baik lokal maupun em, asing. Nah, kalau kita lihat BBCA ini memang asing juga mulai jualan ya. Yang sebelumnya kalau kita lihat BBRI asing jualan, ya kan. Tapi dia net buy di BBCA. Kemudian asing jualan di BBCA. Kalau kita lihat memang harganya juga turun ketika asing jualan. Tetapi sejauh ini dia masih bertahan kuat 9.800. Apakah bakalan turun lagi? Ya sebenarnya itu BBCA ya. Selama dia masih di bawah 10.000 itu dia masih resiko. Dia bisa aja ke 9.400 atau bahkan ke 8.000 lebih ya. Karena sebelumnya di sini dia pernah turun dari 10.400 sampai dengan ini low-nya sampai 8.775. Jadi tidak menutup kemungkinan dia akan bisa aja testing ke 9.400. Jadi jangan terlalu optimis tapi jangan terlalu pesimis juga ya seperti itu ya. Yang penting di sini dia masih uji level PMA 200-nya masih cukup bagus. Kalau mau PMG silakan tapi jangan lupa pasang stop loss-nya. Itu kalau trading. Ya kalau invest ya mungkin Anda bisa em, pasang stop loss-nya sesuai dengan risiko profil Anda masing-masing ya. Mungkin investor bisa sampai 20% stop loss-nya ya seperti itu mungkin ya. Karena fundamentalis ya seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat sih BBCA ini masih cukup bagus lah ya. Boleh untuk dollar cost averaging atau istilahnya kita pakai rupiah ya, rupiah cost averaging ya, seperti itu ya. Lebih cukup berikutnya untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri ini dia masih downtrend karena MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawah MA20-nya. Nah, BMRI memang saya sempat buy, kemudian ada jual sebagian profit ya waktu itu dia naik tinggi, kemudian dia turun lagi, saya ada nambah, terus kemudian naik lagi, turun lagi, saya memang ada cut loss ya sebagian ya seperti itu ya. Tapi kemudian saya ada buyback lagi. Jadi trading saya memang seperti itu ya, buy sell, buy sell, buy sell. Memang mungkin yang pesimis bilang, wah itu kasih cuan sekuritasnya. Sebenarnya kalau bilang kasih cuan sekuritasnya enggak sih. Sekuritas itu kan fee belinya 0,15 kan standarnya ya, jualnya 0,25. Nah, dari 0,15 itu pun fee sekuritasnya yang masuk ke sekuritas mungkin sekitar 0,09 ya kurang lebih potong pajak dan lain-lainnya kurang lebih seperti itu ya. Nah sebenarnya sih menurut saya itu nggak terlalu banyak ya kalau dilihat dari sekuritasnya. Ya masa sekuritas nggak kasih cuan, kita nggak kasih cuan sekuritas. Kan kita jual belinya di sekuritas, ya transaksinya di sekuritas, dia nyedain fasilitasnya kan. Ya kasih cuan nah seperti itu ya. Nah tujuannya kenapa kok kadang-kadang trading itu buy sell ya kita mau cari profit di capital gain-nya. Nah kadang-kadang kalau kondisinya downtrend ya kita maunya jual dulu nanti buyback di bawah ya. Karena cuan di saham atau profit di saham itu ada dua. Pertama dari capital gain, kedua dari dividen. Nah capital gain itu didapat dari buy low sell high atau buy high sell higher. Nah, kalau marketnya lagi turun ya, kita sell high, buybacknya di lower. Ketika dia sudah mulai nyentuh support, kemudian dia rebound dari supportnya, kita buyback. Makanya saya gambarkan garis-garisnya. Di sini area buying base sudah saya gambarkan kurang lebih sekitar area di sini ya. Yang saya kotain ya, 6.200-an. Nah, ini 6150 memang sedang testing area supportnya. Kalau Anda punya sahamnya, Anda bisa pasang stop lossnya di low-nya hari Jumat 6125 dan 5975. Pasang dua level. Oh, by the way, kalau merasa Pak Sunar ngomongnya kok cepet banget ya, kadang-kadang ada feedbacknya seperti itu, mohon diperlambat aja playback speednya ke 0,75 kali. Karena memang saya kebiasaan ngomongnya cepat dan juga kejar waktu juga. Nah, di sini kalau Anda mau nyicil Bioweakness boleh aja, tapi jangan terlalu banyak karena masih downtrend. Jangka pendeknya, jangka menengahnya juga masih downtrend. Walaupun sempat naik-naik testing ini dua kali testing gagal. Tetapi kita sebagai trader, kita jangan sampai punya mindset anchoring. Artinya, kalau dia sebelumnya dua kali di sini gagal ya, kalau dia berhasil naik lagi ya, Anda mau spekulasi buy or weakness boleh atau tunggu nanti paling tidak konfirmasinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.600 barusan dia downtrendnya sudah mulai berkurang. Apalagi kalau sudah naik lagi ke atas EMA 200-nya. Nah, kalau mau nyicil-nyicil mumpung murah dalam tanda petik ya boleh aja tapi jangan terlalu agresif karena arahnya masih ke bawah. Kalau dia turun gagal di bawahnya 6125 Anda jual dulu 50%, turun di bawahnya 5975 Anda jual dulu semuanya. Ya BMRI masih downtrend mengarah ke bawah. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 6.600, target price berikutnya adalah sudah saya gambarkan, dia akan menguji 6.800 dengan target berikutnya di 7250. Tengah-tengahnya di sini ada 6950 kalau mau tambah lagi atau average up ya. Kenapa bayinya nggak langsung buy aja Pak Sunda sekarang, borong aja semuanya karena arahnya masih mengarah ke bawah. Ya, masih downtrend. Ya jangan sampai melawan tren. Mengingat di sini sebelumnya dia testing MA20-nya dia berhasil kemudian besoknya gagal dia lower low malah. Jadi kalau ini dia
sebelumnya testing lagi awal Desember ya, pada Desember kemudian dia turun, ya bisa saja ini membentuk new low low, bisa saja. Ya. Tetapi menurut saya sih masih ada kesempatan. Sebenarnya untuk Bank Mandiri juga laporan keuangan kuartal 3 juga lumayan bagus ya. Harusnya sih masih cukup bagus ke depannya. Ya. Kurang lebih sih cukup untuk Bank Mandiri. Berikutnya untuk BBNI, Bank BNI ini memang kalau dari segi laporan keuangan urutannya yang paling bagus BBCA, kemudian Bank Mandiri, ketiga kalau salah BBRI. Ya, nah keempat ini em, BBNI ya seperti itu. Jadi BBNI ini labanya memang naik tapi naiknya paling tipis ya. Kalau kita lihat MA20 mengarah ke bawah, ini masih cenderung downtrend. Jadi kalau mau buy lebih baik kalau kita perhatikan di sini, ini kan dia masih testing area sekitar area supportnya sebelumnya sekitar 4.800 sampai 4.700. Anda tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya resisten terdekatnya 5.075 atau paling cepat naik ke atas 5.000 lah ya. Nah, kalau mau buy sekarang sebenarnya boleh aja pasang stop lossnya di 4.710. Kalau dia berhasil naik, kita tambah lagi average up ya, bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 5.075, dia akan menguji area berikutnya 5.450, kemudian berikutnya lagi sekitar 5.750. Jadi untuk BBNI ini intinya selama dia masih bertahan di bawahnya 5.000 dia masih resiko. Tapi kalau dia sudah naik ke atas 5.000 atau apalagi kalau dia breakout ke atas 5.075 Anda boleh buy. Selama dia masih bertahan di atas 5.000 saya rasa sih downtrendnya akan berkurang dan dia akan sideways dulu atau langsung naik balik arah ke uptrend bisa saja. Ya seperti itu ya. Yang penting ini arah MA20-nya masih mengarah ke bawah ya. Jadi kalau sudah mulai mengarah ke atas, nanti seperti ini ya, mengarah ke atas kalau dia breakout dari resistance sebelumnya sebelah kiri swing high-nya, maka itu keselamatan kita untuk buy. Ya, ini sudah pernah saya bahas sebelumnya di video. Dia yang rutin ngikutin channel saya harusnya lumayan mudah lah trading di big banks ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya BBRI, Bank BRI ini masih downtrend ya. Kalau kita lihat asing masih jualan walaupun eh, kita lihat gak seagresif dulu tapi masih tetap lumayan banyak ya seperti itu asing buang ya. Nah, kalau kita lihat asing buang itu berarti lokal borong saham karena emitennya nggak ada buyback. Jadi emiten investor lokal itu lumayan kaya raya ya, dia bisa nampung banyak banget. Nah, BBRI ya. Nah, dia di sini low-nya sebelumnya di tahun 2024 kan di 4.090. Kalau Anda mau spekulasi buy on weakness sekarang sebenarnya nggak masalah, cuma dengan terlalu banyak karena trennya masih downtrend. Downtrendnya masih cukup kuat karena MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya di atas harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Nah, MA20-nya ini masih di bawahnya MA200-nya, keduanya MA200 dan MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi trennya ini masih cukup kuat downtrendnya. Jadi jangan melawan tren, buynya sedikit aja. Kalau dia naik ke atas 4.400, kita tambah lagi average up. Nah, saya sudah sebutkan titik yang paling penting adalah 4680 tetap saya nggak rubah. Selama dia masih di bawahnya 4680 untuk BBRI itu downtrendnya masih strong. Nah, kalau dia sudah naik ke atas 4680 itu barusan downtrendnya sudah nggak sudah boleh dikatakan sudah merendah, mungkin dia sideways atau dia balik arah uptrend. Jadi BBRI ini baiknya bertahap aja, jangan lupa pasang stop lossnya. Kalau turun jangan di average down-nya. Itu saran saya, pasang stop lossnya. Nah, kalau dia naik, Anda bisa tambah lagi average up. Karena kalau Anda buy sekarang semuanya borong ya, itu resiko. Dia masih bisa turun lagi. Nah, mungkin ada yang bilang, loh Pak Sunar, BBRI itu kan sahamnya bagus, fundamentalnya bagus, Bang ya. Ya Big Bang kan sekarang memang dia KBMI nomor 4 ya. Nah, nah, dulu pakai sistem buku kan buku 4. Nah, tapi cuma saya cerita lagi cuma yang sering nonton jangan bosan-bosannya mungkin ini bagi yang bosan kenal channel sama Profit ya jangan lupa subscribe like juga. Nah, itu dulu ada Big Bangs di masa kejayaannya dia Big Bangs karena dia bukan karena dia buku 4 enggak. Dulu kan pakai buku 4 ya Bank Umum Klasifikasi Usaha, sekarang pakai KBMI. Nah, dia bukan buku 4 tetapi harga sahamnya lambung tinggi sehingga kapitalisasi pasarnya dia naik melonjak. Waktu zaman dulu kejayaannya dulu orang bilang itu banknya bagus. Ya, Big Bang dia disebut Big Bang karena bagus kapitalisasinya melonjak. Mungkin ada yang bilang jelek mungkin satu dua aja ya seperti itu. Nah, buktinya dia sahamnya turun-turun terus dan turun terus. Kemudian dia ada right issue juga sebelumnya. Turun sampai sekarang harganya nggak bisa balik ke harga high-nya 6,5 tahun yang lalu. Hampir 7 tahun ya. Nggak bisa balik. Pernah sempat rebound memang ada perbaikan fundamental. Kemudian turun lagi. Ya. Berusaha naik lagi. Sampai sekarang masih belum bisa naik ke high-nya 6,5 tahun yang lalu. Kalau tahun depan dia masuk tahun depan ya berarti 7 tahun ya. Itu big banks tuh. Mungkin ada yang bilang, oh pilih yang big banks tapi BUMN Pak Sunar. Nah contoh yang saya sebutkan itu adalah dia big banks, dia juga BUMN ya. Seperti itu. Nah mungkin yang bilang, iya Pak fundamentalnya kan nggak sebagus dulu. Nah itu lakinya. Apa yang dulunya bagus, sekarang belum tentu bagus. Kedepannya belum tentu bagus. Ya.
Bukan berarti nggak bisa investasi dong, enggak. Untuk tiap hari saya ada buat video seperti itu, ada yang komen, loh berarti kita nggak bisa investasi di saham dong Pak Sunar. Kalau sebelumnya bagus, kedepannya belum tentu bagus. Memang kenyataannya seperti itu. Kalau sebelumnya fundamentalnya bagus, sekarang belum tentu bagus, kedepannya juga belum tentu. Karena semuanya berubah. Ya mungkin ada perusahaan lain yang baru yang mengalahkan ya. Seperti itu ya. Contoh gampangnya aja Unilever. Unilever dulu dibilang saham paling bagus ya. Karena ROI-nya tinggi, walaupun dia mahal. PBV-nya sampai mentok itu pernah, kalau salah di masa kejayanya pernah sampai mungkin sampai 50 kali pernah ya seperti itu. Tapi sekarang turun dan turun terus. Jadi dia sekarang Unilever itu nggak pernah dihargai semahal dulu lagi. Bahkan makin turun, makin turun, makin turun lagi. Bahkan ada yang usul lebih baik Unilever itu go private aja untuk menyelamatkan investor yang lama yang setia dengan Unilever, yang di bawah kan dia kasihan terkikis habis ya. Ya. Jadi capital gain-nya habis semua, cuma cuan dari dividennya. Ya, seperti itu ya. Tapi kenyataannya kan memang segitu ya. Dia sudah nggak bagus-bagus lagi, nggak sebagus dulu lagi. Ya, fundamentalnya dia eh, nggak sebagus dulu lagi. Kalau dibilang murah nggaknya Unilever ya, itu masih mahal karena secara PBV-nya Unilever masih mahal ya, walaupun harga sahamnya turun dan turun lagi. Sebelumnya dia masih dihargai tinggi ya seperti itu ya. Nah, kita jangan terjebak kepada istilahnya murah. Karena suatu saat kalau dia murah dan dia lagi turun lagi, ya lebih murah lagi, makin murah ya. Kayak dulu investor terkenal kan Lo Keng Hong ya, dia sebut kita itu kalau beli investasi perusahaan, beli perusahaan yang bagus, manajemennya bagus ya, kemudian fundamentalnya bagus ya. Kalau dia turun ya kita borong lagi, beli lagi. Kalau ada uang beli lagi ya. Ya, katanya beli Mercy harga bajai ya seperti itu. Masalahnya kalau kita beli Mercy harga bajai, apakah kita bisa menjual bajai yang kita bayar tersebut dengan harga Mercy yang kita bayar dengan harga bajai tersebut? Apakah kedepannya bisa kita jual dengan harga Mercy lagi? Itu pertanyaan yang penting. Ya, Lo Keng Hong itu memang bilangnya gitu, itu adalah filosofi. Filosofi itu nggak bisa diartikan secara kata ya. Jadi seperti contohnya Lo Keng Hong juga bilang juga kan, jadi investor saham itu enak ya. Kita beli saham, fundamentalnya bagus, ya kan? Kita lihat ceknya bagus, pertumbuhan lapanya bagus, kita tinggal tidur, terus kemudian kita bangun tidur, kita bisa kaya raya gitu ya seperti itu. Nah, masalahnya dalam prosesnya harga saham itu dipengaruhi banyak faktor internal dan eksternal ya. Naik turun ya seperti itu. Apakah kita sanggup untuk hold? Nah, apakah market itu akan tetap menghargai dengan baik? Apakah akan tetap dihargai mahal seperti dulu? Ya, contoh kasusnya aja Unilever sudah nggak semahal dulu lagi. Ya, nggak sebagus dulu lagi karena harga sahamnya turun lagi. Memang dia murah dibandingkan dulunya. Relatif ya murah itu ya. Pernah harga masa kejayanya kan 8.000. Kalau harga sekarang kan turun dalam kan. Itu murah banget di Unilever. Tapi secara PBV dia masih mahal. Nah, mungkin Anda bilang, wah PBV-nya makin turun, makin murah tuh. Beli lagi, borong lagi. Nah, kadang-kadang kita patut bertanya ya. Kalau misalnya ada Mercy dijual harga bajai, itu apa nggak tolol tuh yang jual kok harga bagus, harga Mercy kok dijual harga bajai ya? Ya saya nggak menghina orang lain nggak. Cuma omongan kasarnya kan seperti itu. Barang bagus kok. Seperti Anda lihat Alphard kan, Alphard kalau dijual harga Innova, ya kan, apalagi Alphardnya baru dijual harga Innova, ya Anda patut mempertanyakan, duh, kak penipuan tuh gitu ya. Apakah ada yang sesuatu yang salah? Ya kita harus bertanya. Jadi di BBRI juga sama, memang saya ngomongnya panjang lebar. Apa yang dulunya bagus, belum tentu kedepannya bagus. Bukan berarti saya bilang ini jelek kedepannya, enggak ya. BBRI itu masih ada potensial. Memang dari awal itu CEO-nya sudah bilang, ya di rootnya ya, eh, itu sudah bilang, dia tahun 2024 ini lebih defensif, karena dia mau memperbaiki dari cost of credit-nya. Karena di awal-awal quarter dia sadar, itu cost of credit-nya meningkat dan resikonya NPL-nya eh, kalau kita lihat naik sebelumnya ya, seperti itu. Tapi sudah mulai turun. Nah, sekarang sudah ada perbaikan. Memang ini tertekannya harga saham BBRI karena asli jualan. Apakah masih bisa turun? Ya memang downturn-nya masih kuat, jadi masih bisa turun lagi. Nah, kalau mau spekulasi boleh aja, tapi banyak jangan terlalu banyak. Kalau dia turun, kita jual. Turun lagi, jual lagi semuanya. Kalau dia udah mulai naik lagi ya, kita mulai buyback. Acuannya pakai MA20-nya boleh. Nah, MA20-nya selama masih mengarah ke bawah, kalau dia belum berhasil naik ke atas MA20-nya, ya kita tunggu aja. Baiknya bertahap aja. Itu saran saya ya untuk BBRI. Nah, memang sebelumnya saya pernah bilang, Pak Suntar bilang, kalau bulan Oktober by BBRI ya, ya kan, itu kalau selama laporan keuangannya bagus, maka kalau kita hold sampai tahun depannya, profitnya bisa ngalahin em, kalau kita taruh uang di deposito atau di SBN sekalipun ya seperti itu. Itu berdasarkan
statistically ya, statistiknya benar ya seperti itu. Tapi apakah terulang tahun ini ya buktinya dia tertekan lagi karena asing jualan beda ya. Jadi secara statistik memang seperti itu. Tetapi di statistik itu nggak ada 100% yang benar. Istilahnya apa yang terjadi itu memang benar ya. Tapi untuk digunakan untuk kedepannya itu nggak bisa 100% karena ada selalu probability-nya eh, selalu istilahnya itu outliers ya seperti itu ya. Di luar eh, statistik. Ya, jadi ada faktor lainnya yang mempengaruhi seperti itu. Nah, saya memang kalau kita lihat BBR ini dari trading saya ini banyak cut loss-nya saya. Tapi loss-nya itu belum realize karena belum selesai. Tapi nanti kalau sesudah tahun depan April itu kalau dia turun lagi, dia nggak pernah naik lagi, maka saya akan loss-nya di BBRI lumayan banyak. Ya. Karena sell buy, sell buy, sell buy. Ya. Memang kalau kita lihat average-nya memang nggak seberapa jauh dalam karena saya ada sell buy, sell buy. Nah, kalau misalnya saya nggak sell buy, mungkin loss saya juga lebih dalam lagi. Ya, paling nggak kalau sell buy, saya dapat tanda petik itu cashback. Ya, kalau dia balik lagi ke 6 ribuan, ya saya cuannya lumayan untuk BBRI. Tapi kalau dia nggak balik-balik, ya lama. Nah, untuk banking ini, kalau dia jatuh dari harga tertingginya, dia bisa kurang lebih recovery-nya bisa 2 tahun. Karena belajar dari pengalaman pengalaman dulu, BBNI itu pernah jatuh. Jadi tiba-tiba satu kuartal pertama tahun berapa saya lupa, ya, itu tiba-tiba bank yang lainnya bagus, BBCA bagus, BBRI bagus, BMRI bagus, dan BBNI itu dia melaporkan labanya turun drastis karena dia CKPN-nya naik. Ya kredit macetnya tiba-tiba naik dibukulkan di kuartal satunya. Ya, itu harga sahamnya turun. Dia butuh waktu 2 tahun untuk recovery. Ya, ya. Nah kita juga sama. BBRI ini kalau dia turun lagi, ya bisa saja nanti recovery-nya lama. Ya 2 tahun. Bukan berarti saya menjelekkan enggak. Ya, jadi. Nah berikutnya adalah untuk BNGA. BNGA ini sudah saya gambarkan, MA20-nya mengarah ke bawah, area buy and sudah saya gambarkan 1790. Sebelumnya memang kalau kita lihat menjengkelkan di sini ya. Naik turun, akhirnya dia jebol juga. Nah, di sini lower low dan lower low juga. Sebenarnya kalau mau buy sekarang, ini masih belum aman. Tunggu kalau dia naik lagi ke atas 1790 atau 1800, baiknya bertambah aja. Naik ke atas 1880 tambah lagi, naik ke atas 1850 tambah lagi. Target price berikutnya sekitar 1950, 2020, 2100 dan 2200. Jadi untuk BNGA ini masih cenderung downtrend. Nah, baiknya bertahap aja kalau mau buy. Karena kalau dia arahnya masih mengarah ke bawah, ini masih resiko bisa saja dia testing area support berikutnya di 1650 sampai 1600-an ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi cukup ya untuk BNGA. Berikutnya tuh BRIS. Jadi saham syariah itu yang perbankan. Salah satunya yang bagus menurut saya ya hanya BRIS ini ya. Karena PNBS, Bank BTPS masih belum setahu saya. Nah, BRIS ini area buy sudah saya gambarkan 2700 sampai 2790. Ini saya kotain sebelumnya kan. Jadi selama bertahan di atasnya itu masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang boleh atau tunggu di buy on weakness lagi di MA20-nya, sering saya sebutkan ya. Kalau dia dipotong seperti ini, kita jangan langsung buy. Besoknya menjelang penutupan atau besok paginya lagi kalau dia berhasil bertahan di atas MA20-nya atau dia breakout dari resisten high yang sebelumnya 3 hari atau 2 hari sebelumnya, kita boleh buy lagi atau average up yang sudah punya. Kalau dia breakout lagi ke atas 3010 atau 3000 di sini high-nya swing high-nya di sini adalah eh, 3040, kita boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya 3300. Memang dia masih sideways. Lebih baik tunggu area buy and regress saja sekitar 2700 sampai 2790 ya. Buy and regress itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Ya kalau dia masih bertahan kuat ya kita berusaha buy. Nah, kenapa saya sering sebutkan menjelang penutupan kita buy? Ya, kalau candaannya itu ya, ya. Kalau kita lihat dari segi bercanda ya, Bandar itu kalau beli saham kebanyakan dia belinya sore hari, mungkin mau menjelang tutup. Ya, kenapa Pak Sunar kok nggak pagi-pagi? Karena kalau pagi-pagi Bandar itu masih tidur. Ya, malamnya dia mungkin pesta pora, mabuk-mabukan, ya bergadang ya sampai jam 12 enjoy kan ya. Live-nya kan seperti itu kalau Bandar kan. Nah, mungkin dia bangun paginya kesiangan sampai jam 8 ya atau jam 9 ya. Nah, setelah bangun pagi ya kan biasanya dia eh, breakfast atau keluar jalan-jalan gitu ya. Atau em, yang kaya raya ya benar ya mungkin main golf atau fitness dan lain-lain ya mungkin
Setelah itu makan siang dan lain-lain. Setelah makan siang dia tidur sejenak ya mungkin sore sebelum marketnya tutup dia barusan uh, lihat sahamnya ya seperti itu. Anekdotnya seperti itu. Tetapi bukan. Nah, kenapa kok belinya sebelum penutupan? Karena kita lihat dari volumenya. Volume itu biasanya untuk konfirmasi. Kalau dia breakout, volumenya dia naik rata-rata 5 hari, kemungkinan besoknya masih kuat naik terus. Kemungkinan besar, tapi nggak ada yang pasti. Ya, kalau dia breakout ke atas ya, breakout itu sebenarnya bisa ke atas, bisa ke bawah, istilahnya ya. Jadi nggak mesti breakout itu ke atas, karena breakout itu menurut definisinya melalui dari suatu garis, ya. Melalui kan bisa melalui ke atas atau melalui turun ke bawah kan bisa itu. Jadi kalau lebih enaknya mungkin break up sama breakdown ya. Kalau turun berarti dia break out down gitu ya, breakdown ya. Nah, kalau breakout ke atas ya, breakout ke atas ya kita barusan eh, tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Nah, itu intinya seperti itu. Nah, kadang-kadang mungkin saya hanya di akhir video ya, saya hanya mau sedikit mengomentari. Memang sebelumnya Bapak Presiden kita Prabowo dia ada bilang ya waktu itu ya ceramah di suatu eh, acara, saya lupa acara apa. Dia bilang kalau orang kecil ya uh, itu jangan main saham kan ya, dia pakai istilah main ya. Ya saya bersyukur beliau pakai istilah main ya seperti itu ya. Karena kalau kita bicara mengenai trading atau investasi di saham ya, itu bagaikan bisnis ya, kita nggak boleh main-mainnya seperti itu ya. Jadi kita harus belajar ilmunya dengan baik ya seperti itu ya. Bukan berarti yang sukses itu hanya orang bandar-bandar yang kaya raya, enggak ya, itu bukan seperti itu ya. Uh, karena kenapa? Karena kalau misalnya yang sukses itu hanya yang bandar aja, yang kaya raya, ya seperti itu ya. Buktinya ada yang dulu zamannya 5 tahun yang lalu ya, borong saham, kemudian sahamnya berkali-kali lipat kan ada. Ya walaupun nggak semua saham ya seperti itu ya. Ya, gampangannya lah kalau misalnya yang terakhir Adi itu IPO, kita pesen di IPO ya. Terus kemudian dia arah 2 hari arah naik, lumayan loh ya. Walaupun kita cuma dikasih jatah satu lot ya, ya kecil kan, rakyat kecil kan belinya cuma satu lot. Nah buktinya naik sampai arah 40% ya, 40% lebih hampir 50 kan. Ya eh, anggap aja lah 40% lah ya seperti itu ya. Ya, ntar mungkin kalau gerak dia turun sedikit ya, kalau kita jual pakai pasang trade stop kan 40%. Ya lumayan bagi jadi rakyat kecil ya, tapi harus tahu ilmunya. Nah ilmunya itu apa? Kalau untuk IPO itu pokoknya Anda harus tahu prospektusnya, kemudian emiten penjaminnya siapa, ya broker penjaminnya siapa ya seperti itu ya. Nah itu biasanya kita bisa lihat statistiknya. Kalau kebanyakan pakai broker sesuatu, misalnya pakai broker A gitu ya. Nah dia broker A itu reputasinya kalau IPO kebanyakan dari 10 saham yang IPO dalam tahun 2024 ini, dari 10 saham yang IPO itu 8 saham naik ya, kemungkinan besar dia akan naik juga ya seperti itu ya, kemungkinan. Tetapi nggak ada yang pasti. Yang pasti adalah setelah Anda pesan IPO itu Anda selalu pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nah, pasangnya itu memang kadang-kadang di sekuritas tertentu itu belum bisa pasang kalau sebelum dia sudah rilis. Ada yang sudah bisa pasang paginya sebelum buka bisa. Ada yang waktu rilis dia barusan eh, bisa pasang atau waktu pembukaan itu ya. Nah, setelah pembukaan itu kita juga pasang trailing stopnya atau stop lossnya itu yang paling penting untuk saham-saham yang barusan IPO ya seperti itu ya. Ya bisa cuan, bisa ya seperti itu. Nah, buktinya lagi banyak tuh emiten PP tuh. Banyak loh yang sebelumnya cuan dari brand ya, TPIA banyak ya. Bahkan yang mungkin kalau invest di saham TPIA dulu HP biasa kelas menengah, kemudian invest di TPIA naiknya berkali-kali lipat, dia bisa upgrade ke kelas premium, mungkin iPhone atau Samsung yang S24 yang premium ya, atau S23 Ultra kalau itu tahun 2023 seperti itu ya. Itu kalau dia pasang trading stop ya seperti itu ya. Ya, buktinya seperti itu. Ada loh investasi dan trading di saham itu ada yang sukses. Nggak semuanya gagal ya. Nah, yang gagal itu biasanya maunya kilat ya, maunya kilat, nggak pernah mau belajar, maunya cuma ikutan Pak Sunar doang ya gitu ya. Jangan pernah cuma ngikutin Pak Sunar ya seperti itu. Karena saya bukan dewa di trading saham ya seperti itu ya. Kalau misalnya saya sudah hebat kaya raya, saya nggak mungkin bikin YouTube video. Kalau saya sukses 100% jadi eh, trader ya, kalau setiap kali saya buy pasti 100% naik ya kan, sukses kan 100% kan. Nggak ada yang turun, kalau saya buy pasti naik. Saya nggak mungkin bikin video ini. Ngapain? Saya kasih tahu rahasia saya ke orang lain ya, seperti itu ya. Saya ngomong jangan-jangan rahasianya keluar. Kalau rahasianya keluar ya nanti sudah
nggak ampuh lagi jurusnya. Ya, jurus mematikannya gimana caranya 100% trading ya sudah nggak ampuh lagi. Kalau saya punya tools juga, mungkin ada yang lihat ada orang yang jualan tools saham itu harganya mahal sampai jutaan atau puluhan juta. Kalau misalnya tools itu bagus ya, saya nggak mungkin akan jualan tools itu ke orang-orang ya. Seperti itu. Saya pakai sendiri karena toolsnya 100% pasti bagus. Saya tinggal pinjem bank aja, uang di bank ya, gadaikan semua sertifikat rumah ya seperti itu ya. Nanti kan pelan-pelan naik terus, 100% win terus kok ya, win rate-nya 100% ya seperti itu. Walaupun marketnya turun ya, skill-nya turun, tetap win 100% ya. Kalau seperti itu semuanya kaya raya ya seperti itu. Memang ada dulu sebelumnya influencer yang kaya raya dari seperti itu ada. Jadi saya cuma nggak nyebut namanya. Dia itu borong saham yang nggak liquid ya. Itu butuh dananya nggak besar. Saya pernah share di grup juga. Jadi bandar saham itu nggak harus kaya raya nggak. Ya, Anda bisa cuma modalnya di bawah 1 juta bisa. Loh, kok bisa Pak Sunar? Di bawah 1 juta bisa jadi bandar? Bisa. Pilih aja saham yang nggak liquid. Yang kecil-kecil nilainya itu kalau Anda beli satu lot mungkin hanya 200 ribu nggak sampai ya. Nah itu kalau sekali Anda beli satu lot itu bisa naik 10%. Saya pernah kasih lihat screenshotnya ya. Satu lot volumenya dia naik 10%. Ya. Itu jadi bandar. Nah, kalau mau kaya raya ya mungkin seperti itu tekniknya. Ya. Anda borong-borong sahamnya, kemudian Anda share di grup private-nya Telegram Anda, atau media sosial Anda, atau VIP Club yang Anda buat ya. Nah, setelah itu naik lagi, nah Anda punya media sosial, influencer ya. Nanti dipompong kemana-mana, ya akhirnya setelah naik Anda jual take profit ya. Itu kaya raya. Karena pasti naik. Karena dulu itu ada satu influencer dia setiap kali rekomendasi saham kebanyakan naik ya. Hampir 100%. Karena ya saham-sahamnya nggak liquid ya tenang. Ya terang aja dia naik. Dia borong yang anggotanya yang ikut VIP-nya juga borong. Setelah itu di-sharekan ke media sosial. Ya. Nah, entah setelah itu saat ini influencer tersebut nggak aktif di saham lagi ya. Ya. Nggak tahu entah itu kena kena kasus atau sudah kaya raya dia quit atau bisnis lainnya saya nggak tahu ya. Saya nggak mau menjelekkan nama orang lain, cuman itu kejadiannya seperti itu ya. Tapi nggak usah sebut apa-apa ya. Sebenarnya saya hanya mengingatkan aja ya. Memang em, trading atau investasi saham itu bukan untuk semua orang ya. Tetapi bagi orang-orang yang komitmen. Jadi kalau Anda komitmen baik modal kecil maupun modal pas-pasan atau modal lebih atau modalnya orang yang kaya raya itu kita harus belajar. Ya. Kalau kita nggak belajar nanti jatuh-jatuhnya juga habis ya, hancur ya. Karena ini saya share pengalaman mungkin yang kebetulan share ke saya, Anda jangan tersinggung ya. Ada satu orang perempuan ya dari picture profilnya di Telegram ya. Dia itu loss di saham ya lumayan banyak. Nah, lossnya itu ada yang satu saham lossnya sampai lebih dari 80% minusnya ya. Seperti itu ya. Dan itu nilainya puluhan juta ya seperti itu ya. Nah, itu akibat orang yang em, memang dia mungkin maksudnya invest ya seperti itu ya. Nah, invest pun itu kita harus belajar tetap mengikuti update perkembangan ya seperti itu ya. Kita nggak bisa hanya aja ditinggal tidur seperti LKH bilang ya seperti itu ya. Nanti bangun-bangun kaya raya. Kalau misalnya benar katanya LKH seperti itu, invest di saham yang bagus ya, kemudian kita tinggal tidur, kemudian bangun kaya raya, coba deh semua rakyat yang Indonesia yang kesusahan itu dibantu sama LKH ya, dia punya uang berapa, dia kolek, nanti kan ditinggal tidur kan, setelah itu kan kaya raya kan, mungkin bangun 5 tahun kemudian dia kaya raya, jadi naik naik derajat sosialnya ya kan, semuanya yang dibantu LKH kan, karena seperti itu kan. Tapi kan kenyataannya enggak. Ya bukan berarti saya menyalahkan LKH enggak, karena itu adalah filosofi. Bahasa filosofi itu nggak bisa diterjemahkan secara arti katanya itu ya, seperti itu ya. Jadi eh, seperti contoh paribasa lah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, itu kan bukan arti paribasanya bukan arti seperti kencing sumban buang air kecil enggak kan? Ya seperti itu kan. Kan ada maksud terdalamnya ya, seperti itu ya. Em, itu yang saya tekankan, jangan malas ya seperti itu ya. Kalau jadi investor atau trading tetap belajar. Saya pun masih tetap belajar ya seperti itu ya. Kalau Anda nggak punya waktu ya mungkin hire profesional ya untuk mantau marketnya atau mantau portfolio Anda atau konsultasikan portfolionya ke
Pak Suntar juga boleh ya seperti itu ya. Saya terbuka untuk semua orang yang mau konsultasi portfolio. Anda nggak perlu kasih tahu jumlah rupiahnya, nggak cuma average-nya aja berapa. Ini kira-kira masih bisa hold atau enggaknya bisa saya bantu. Ya memang saya bukan ahlinya, tapi paling nggak dari pengalaman saya tahun 2013 sampai sekarang harusnya saya cukup kompeten ya, walaupun saya belum ada sertifikatnya untuk membantu kasih kira-kira kedepannya seperti apa ya. Kalau lebih cukup sekian, terima kasih banyak. Mungkin agak banyak lebar nanti di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Jangan lupa nonton video yang lainnya untuk minggu ini.